Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Shalom. Selamat Natal. Tuh kok. Selamat Natal. Amin. Kenapa saya katakan harus semangat? Karena Natal ini merupakan sebuah pengharapan yang baru. Amin, saudara. Natal ini menjadi sebuah pengharapan yang baru. Oh, ada saudara saya di sana, Pak Yogi dan Ibu. Puji nama Tuhan. Ada banyak yang saya nggak kenal. Tapi puji Tuhan. Kenapa saya katakan harapan yang baru? Saya secara tidak sengaja, saya berpikir begini. Kenapa Natal itu ada 1 minggu sebelum tahun baru? Dan habis Natal, kemudian kita membuat resolusi. Ya Pak ya, saya tahun depan mau begini, mau begini. Ini merupakan resolusi ini dibuat hanya untuk memotivasi kita sebetulnya. Tetapi berbeda ketika saya merenungkan kenapa sebelum tahun baru, 1 minggu sebelumnya ada Natal. Karena Natal ini menunjukkan kasih setia Tuhan. Amin, saudara. Natal ini menunjukkan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup saudara dan saya. Mungkin kita pernah berpikir bahwa hidup saya tahun ini selesai. Mungkin kita pernah berpikir keadaan ekonomi dan kehidupan saya tahun ini selesai. Tetapi melalui Natal, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan tidak pernah selesai. Amin, saudara. Tuhan gak pernah selesai. Dia selalu memperbaharui. Pujian tadi katakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Pertanyaan saya begini. Kasih setianya itu menyediakan apa sih buat kita? Kita seringkali berpikir bahwa kasih setianya itu menyediakan perkara-perkara yang jasmani di dalam hidup kita. Setiap nyanyi ini yang terlintas di dalam benak kita itu cuman tahun depan keadaan ekonomi saya harus lebih baik. Keadaan kesehatan saya harus lebih baik. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara bahwa pujian ini ada seharusnya memberikan sebuah pengharapan buat kita bahwa kehidupan kita yang bobrok ini, kehidupan kita yang rusak ini, kehidupan kita yang hancur ini karena dosa itu tidak akan pernah berhenti Tuhan kerjakan untuk menjadi lebih baik, dan lebih baik sepanjang tahun di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Itu sebabnya saya sangat bersuka cita. Kenapa? Karena saya melihat Tuhan gak pernah habis-habisnya memikirkan apa yang harus dikerjakan oleh kita di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita seringkali pergi ke gereja cuman seperti ini. Supaya Tuhan memberkati saya. Ditumpang tangan, ekonomi saya baik. Ditumpang tangan, sakit penyakit saya sembuh. Dan Tuhan pasti menyembuhkan saya. Katanya siapa? Tetapi ada satu janji Tuhan yang harus kita pegang. Bahwa dia Tuhan itu
Yuk silakan masuk. Di depan ini masih ada tempat. Ya. Ya, di situ. Itu duduknya pendeta, kamu sini. Tadi saya duduk situ soalnya. Pujian ini mengatakan kau menyediakan yang kuperlu. Makanya di dalam Alkitab, kalau saudara punya Alkitab di HP saudara, saudara buka yang namanya New English Translation. Di situ dikatakan, for this is the way God loved the world. Karena inilah jalannya Tuhan mengasihi dunia. Yaitu dia memberikan anaknya. Saya mau buka ayatnya buat saudara. Saudara yang punya Alkitab di handphone saudara, coba saya mau ajak saudara buka New English Translation, NET. Coba dilihat. Saya rindu bahwa ini. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, for this is the way God loved the world. He gave his son, he gave his one and only son, so that everyone who believes in him will not perish, but have eternal life. For this is the way. Saudara jangan keliru ya. Perkataan ini yang bahasa Indonesia TB, terjemahan baru. Tapi yang bahasa Inggris New English Translation, nanti cari di rumah. Bunyinya, for this is the way God's love the world. Artinya bahwa inilah caranya, karena inilah jalannya Tuhan mengasihi seluruh isi dunia ini. Bagaimana caranya? Dia memberikan anaknya. Ada pujian yang mengatakan Jesus is enough. Yesus itu cukup. Saudara nggak perlu cari yang lainnya. Yesus itu buat saudara dan saya seharusnya cukup. Itu sebabnya Desember ketika kita merayakan Natal, dia tidak memberikan makanan, dia tidak memberikan mobil, dia tidak memberikan uang, dia berikan anaknya. Karena di hadapan Tuhan, Yesus itu cukup buat saudara dan saya. Apapun yang akan saudara hadapi di tahun yang akan datang, apapun persoalan yang saudara hadapi di masa-masa yang akan datang, saudara harus tahu bahwa Yesus itu bagi Tuhan cukup buat saudara dan saya. Karena sebenarnya persoalan kita ini adalah persoalan dosa. Gak punya uang itu cuma akibat. Amin saudara. Sakit penyakit itu cuma akibat. Tetapi saudara harus tahu segala sesuatu dikerjakan oleh Allah, segala sesuatu datang dari Allah, dikerjakan oleh Allah dan untuk kemuliaan Allah. Sehingga saudara nggak usah pusing dengan apa yang harus saudara hadapi. Karena mau jelek atau buruk kita harus sadar bahwa segala sesuatunya harus untuk Tuhan. Nah, yang saudara dan saya perlukan di dalam hidup saudara dan saya ini sebenarnya hanya siapa? Hanya Tuhan. Hanya Yesus yang saudara perlukan. Saudara tidak perlu yang lain. Wah, Pak Roy ini ekstrim banget ini. Apa Pak Roy tidak perlu makan? Saya perlu makan. Saya butuh uang. Saya punya karyawan hampir 30 orang.
Saya butuh pekerjaan. Saya butuh segala sesuatu yang harus saya hadapi di dalam hidup saya. Amin, saudara. Tetapi saya harus sepakat dengan Tuhan dan mencari tahu tentang Tuhan, tentang apa yang harus saya hadapi di dalam hidup saya. Karena persoalannya, apapun persoalan kita, apapun yang harus kita hadapi di tahun 2022, maka yang kita butuhkan itu hanya sebuah pengetahuan untuk apa? Mampu berespon benar untuk menghadapi tahun 2022. Amin, saudara. Saya nggak nakut-nakutin saudara. Tetapi beberapa 1 minggu yang lalu saya lihat televisi. Di Swedia, pemerintah Swedia sudah menyetujui bahwa vaksin orang Swedia akan dikontrol dengan chip yang diletakkan di sini. Ini bukan medsos. Ini bukan media abal-abal. Tapi ini media mainstream, yaitu lewat berita dunia di televisi. Saya kalau lihat di medsos, selalu akhir-akhirnya saya lihat di media mainstream. Setelah saya baca di medsos, saya baca di detik.com. Saya cari tahu apakah berita ini hoax atau berita ini memang benar. Tetapi yang terjadi malam hari itu saya lihat di televisi. Berita dunia, yaitu media mainstream, yang mengatakan bahwa pemerintah Swedia sudah memutuskan menyetujui untuk memasang chip untuk memonitor pergerakan orang yang telah divaksin. Wah, saya langsung macet. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara dengar ini, saudara lihat media seperti ini, sebetulnya tahun 2022 dan ke belakangnya, saudara bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Karena saya percaya saudara sudah membaca semua hal tentang akhir zaman. Saudara sudah mengetahui tanda-tanda tentang akhir zaman. Termasuk salah satunya adalah memasang chip. Ini seakan-akan menunjukkan kepada kita bahwa keadaan dunia ini makin ke belakang bukan makin bertambah baik. Tetapi ada satu yang saudara harus ingat di dalam hidup saudara dan saya. Ada satu yang harus saudara perhatikan di dalam hidup saudara dan saya. Bahwa Tuhan berjanji untuk menyertai saudara dan saya di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Bahwa Tuhan akan menyertai saudara dan saya untuk apa? Untuk mampu berespon benar terhadap segala sesuatu yang harus saudara hadapi. Seringkali kita menjadi ketakutan. Kenapa? Karena kita nggak punya pijakan yang benar. Seringkali kita merasa khawatir. Kenapa? Karena kita nggak punya dasar-dasar kehidupan yang benar. Kita selalu menganggap bahwa apa yang dihidupi banyak orang itulah yang benar. Apa yang diceritakan banyak orang itulah yang benar. Padahal kebenaran yang paling hakiki itu adalah segala sesuatu yang berasal dari Allah di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Jangan dipikir kalau saya bisa ngomong begini bahwa saya juga bisa menghadapinya. Belum tentu. Tetapi ada sesuatu yang saya ingin sampaikan kepada saudara yang juga menjadi pijakan saya. Bahwa dia sudah mengutus anaknya buat saudara dan saya. Untuk apa? Untuk memberikan teladan dan cara hidup bagaimana meresponi segala sesuatu yang hadir di dalam hidupnya. Saya yakin bahwa kalau kita jadi Yesus, kita akan menjadi kepahitan dengan Bapa di surga. Saudara bayangin aja, dia lahir dan dia tahu umur 33,5 tahun dia harus naik ke kayu salib. Dia harus menghadapi tantangan yang tidak kecil. Amin, saudara. Dia yang tidak bersalah harus bersalah.
Tetapi perhatikan baik-baik. Ketika dia dalam keadaan lapar, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, dia dihadapkan kepada sebuah keadaan di padang gurun. Yang setelah puasa pun dia tidak menghadapi piring untuk buka puasa. Setuju tidak sama saya? Tetapi yang dia hadapi justru sebuah keadaan yang menyodorkan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu-batu ini menjadi roti. Nah, yang harus kita tangkap adalah responnya. Yang perlu kita pelajari adalah apa? Responnya. Kenapa kok kita perlu pelajari responnya? Karena anugerah Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita yang dikatakan it is enough. Jesus is enough. Itu adalah anugerah yang hari ini harus menjadi pegangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Hari ini harus menjadi pegangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tidak akan pernah lagi dikasih sebuah pilihan yang menyenangkan. Bad or worse. Amin, saudara. Pilihannya itu bukan good or bad, tapi bad or worse. Keadaannya itu buruk atau memilih yang paling buruk. Inilah sebuah kehidupan yang harus kita hadapi. Dan ketika Yesus dibawa oleh iblis naik ke bumbungan bait Allah, iblis pun berkata kepada dia, sebab ada tertulis bahwa Bapamu yang di surga akan mengirimkan malaikatnya untuk menatang engkau. Tetapi Yesus justru berkata begini, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa hakikat keilahiannya bukan mati jatuh dari genteng. Hakikat kita ini bukan mati konyol. Hakikat kita ini mati karena kebenaran. Amin, saudara. Itulah sebabnya menjadi sebuah keputusan yang penting. Ketika saudara merayakan Natal pada hari ini menjadi sebuah keputusan yang penting. Karena ketika saudara masuk tahun 2022, di mana saudara nggak pernah membayangkan sama sekali apa yang akan terjadi, apa yang harus saudara hadapi, itu menjadi tantangan tersendiri. Untuk apa? Untuk saudara berespon benar, untuk berbuah banyak. Untuk siapa? Untuk Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara dengan kita membaca kitab Yesaya pasal 9. Ayat yang kelima. Yuk kita baca sama-sama ya. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Allah yang kekal, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ini menunjukkan sebuah identitas daripada anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita pada saat Natal. Amin, saudara. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari di dalam hidup kita, maka kita akan mengamini apa yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada seluruh isi dunia ini,
maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak binasa. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, seharusnya pada saat Natal kita tidak bersukaria karena baju baru, kita tidak bersukaria karena nanti ada hadiah Natal, kita tidak bersukaria hanya karena lagu-lagu Natal itu enak, telinga itu adem. Pergi ke mall, dengerin lagu-lagu Natal, telinga itu rasanya adem, hati itu adem. Tetapi keluar dari mall hatinya panas lagi karena lagu-lagu itu tidak ikut sama kita. Tetapi satu perkara ketika saudara memahami bahwa anugerah yang diberikan Tuhan itu adalah penasehat ajaib, Bapa Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai, itulah yang membuat saudara dan saya seharusnya bersuka cita karena Natal itu memberikan sebuah kepastian buat saudara dan saya bahwa Dia menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saya suka lagunya itu. Yang perkasa, Bapa yang kekal, terus damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Saudara bayangin, kata yang terakhir itu sangat memberikan kita sebuah kepastian. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Itu sebabnya Natal ini bukan menikmati berkat saja secara jasmani, tetapi mari menyambut anugerah yang besar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena tahun 2022 penyertaan Tuhan itu adalah ya dan amin, dan dibutuhkan setiap orang di dalam kehidupan saudara. Amin. Karena yang pertama dikatakan, Dia itu penasehat ajaib. Hari ini bisnis itu, dulu bisnis itu 10 dikasih keuntungan 2 jadi 12. Hari ini 10 ditambah 2 jadi 8. Dimangan bunga. Ya Pak Andia. Nek bayarin molor dimakan bunga. Belum lagi bisa jadi 0 karena customer kita bangkrut. Itu sebabnya hitung-hitungan dunia itu sudah tidak berlaku di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara dan saya hanya memerlukan satu sosok yang menjadi penasehat ajaib di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kita membutuhkan hikmat Tuhan. Amsal mengatakan bahwa pengetahuan dapat membangun rumah. Tetapi keberhasilan datangnya hanya dari Tuhan. Amin saudara. Kalau seorang insinyur bikin hitung-hitungan pondasi, besinya berapa, segala sesuatunya dihitung, dia bisa bangun rumah. Tapi apakah rumah itu bisa bertahan lama? Itu datangnya cuma dari Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Siapa yang pernah mimpi orang yang ada di Gunung Semeru, yang kalau saudara dan saya pergi ke Gunung Semeru, atau nggak usah jauh-jauh sampai Semeru lah, sampai puncak B29, saudara rasanya kepingin bunyin rumah di sana kan? Bener enggak? Saudara kalau pergi ke Bromo aja rasanya nggak kepingin pulang kan? Tapi saudara tidak pernah tahu kan, begitu gunung itu meledos, saudara bilang begini, rungono gak usah gawe wong menang kono. Benar gak? Kita ini butuh hikmat. Dan yang lahir hari ini adalah penasehat ajaib. Amin saudara. Sehingga hidup kita ini cuma tidak didorong hanya oleh keinginan jasmani.
Kita tidak didorong oleh keinginan-keinginan dan keserakahan yang ada di dalam hidup kita. Saya kemarin ke Bali. Ya, kebetulan saya ke Bali diundang sama seharusnya developer yang mau menawarkan propertinya. Jadi saya dikasih hotel yang super mewah dengan harga yang murah. Jadi saya bilang sama istri saya, kita pasti diajak untuk mendengarkan paparan tentang properti. Enggak apa-apa. Wong namanya paparan ya didengar, bener enggak? Tapi persoalannya terpancing atau tidak, itu urusan di dalamnya kita. Setuju sama saya? Lalu saya bilang sama istri saya, aku udah beli, murah, hotelnya bagus. Tapi kita harus dengerin paparan minimum 90 menit. Ngomong apa orangnya? Ya biasanya nawar-nawarin lah. Kayak zaman dulu itu ada yang namanya Bali Sani itu, yang nawar-nawarin time sharing itu, kita bisa menginap 21 hari di satu tempat dengan membayar 1 tahun sekian dan harus dibayar 30 tahun. Oh ya sudah, saya bilang sama istri saya, nanti kita sama-sama menjawabnya ya, kita lihat kalau memang proposal dia baik, ya kita pertimbangkan. Akhirnya saya pergi, masuk hotelnya gitu, wah hotelnya api, kan gitu. Kamar mandi itu bisa ada di ruang tamu, saudara. Oh, itu kan hotel yang aneh bin ajaib, tapi itu benar-benar hotel yang luar biasa. Akhirnya hari kedua saya diundang. Dia mulai menjelaskan, Pak, biasa ini sales kan gitu. Bapak tidak usah bingung harus membeli atau tidak. Tapi kami cuma minta Bapak mendengarkan. Saya bilang, oh iya nggak apa-apa, paparin aja. Akhirnya dia menjelaskan tentang properti dia yang dekat dengan propertinya Hotman Paris. Luna Maya, Happy Salma, yang tempatnya itu tempat-tempat yang sekarang lagi viral di Indonesia. Namanya Canggu, tak omongi. Jadi begitu saya masuk, dia bikin paparan. Wow, saya bilang sama dia, enak banget. Ini Bapak lihat kamar di apartemen ini tidak ada dapur. Karena di apartemen memang kita menyediakan tempat yang nggak perlu ada asap. Jadi hanya disediakan, Bapak hanya mungkin menyediakan microwave. Tapi kalau Bapak mau masak sesuatu, Bapak bisa naik ke rooftop, nanti di sana disediakan koki. Bapak bisa minta digoreng, dibakar, diapain. Oh, berapa harganya? Harganya sekian. Wah, menarik juga. Satu building ini berapa penghuninya? Totalnya 112 dibagi 4, Pak. Kira-kira sekitar 30 keluarga penghuninya. Kalau jam makan siang, kira-kira semua rebutan di kokinya itu sanggup tak koki ini barengan masak. Oh, enggak begitu Pak, kan kita menghitung Pak. Ya wis, sekarang pula. Saya cuma menanyakan saja, kan boleh nanyain kan? Oh dia maparin, saya nanya. Terus akhirnya saya bilang, saya senang sekali, tapi saya butuh saya menanggapi tawaran Anda ini karena saya punya villa di Batu, sekarang ini tidak menjadi happy-happy saya, tapi jadi burden. Jadi beban buat saya, bayar listrik, bayar ini, tapi saya nggak pernah ke sana. Jadi masa pandemi ini membuat saya 2 tahun tidak pernah ke sana. Jadi saya cuman bayar listrik, bayar air, bayar pemeliharaan, motong rumput, bersih-bersih dalamnya, ya kan? Dan saya nggak pernah ke sana. Satu ketika kira-kira 3 bulan yang lalu mau ke sana, istri saya bilang begini, kita nanti sampai sana, nyapu, ngepel, bersih-bersih, tidur, besok pagi pulang. Kan gak enak, terus gimana? Ya karena mesti khotbah di Batu, ya wes kita nginep aja di Golden Tulip. Golden Tulip itu dari rumah saya itu jaraknya cuma 200 meter. Jadi kalau saya nginep di Golden Tulip terus noleh ke arah rumah saya, ada rasa berdosa. Duwe omah kok nginep nang hotel, kan gitu kan?
Ini perasaan saya gitu. Sehingga akhirnya saya bilang sama istri saya, coba ya kita lihat-lihat di Bali. Mungkin itu dijual karena harganya sudah tinggi sekarang, dijual kita pindahkan vilanya itu diganti villa di Bali aja. Udah setelah itu. Tapi saya bilang begini, tapi itu tidak bisa saya putuskan sekarang karena aset saya harus saya jual dulu. Oh iya Pak, enggak apa-apa. Kalau itu enggak jadi enggak apa-apa. Ayo dia menawarkan time sharing. Yang tinggal 6 hari, 1 tahun, selama 30 tahun dijual harganya sekian sampai yang terakhir yang paling murah yang 6 hari harganya 300 juta. Saya bilang sama dia, enggak. Saya tertarik sama apartemennya, saya enggak tertarik sama time sharing. Tuh, kenapa Pak? Loh nanti malam saya enggak kelewatan jam 12 itu enggak punya hidup. Itu hikmat apa hikmat? Hah? Kira-kira hikmat atau hikmat? Kalau saudara ditawari sesuatu yang berumur sampai 30 tahun dan dia harus dibayar sekarang, selama 30 tahun, layaknya saudara beli enggak kira-kira? Menurut saya enggak akan saya beli. Hikmat yang Tuhan berikan kepada saya bahwa kalau nanti malam jam 12 malam kamu enggak lewat, atau paling jelek saya terbang sama istri saya pulang dari Bali beserta dengan anak saya bertiga dan pesawatnya jatuh. Akhirnya dibikin 1 minggu sebelum tahun baru. Bayangan saya ini bisa begini, bahwa sebenarnya kita ini diberikan anugerah oleh Bapa di surga yang menjadi penasehat ajaib. Untuk apa? Untuk supaya tahun yang akan datang saudara berjalan berhati-hati bersama-sama dengan Dia. Amin. Ini persoalannya. Jangan dipikir yang kelihatannya tawarannya wah menarik. Hati-hati. Segala sesuatu kalau saudara baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15, segala sesuatu itu akan diresponi oleh hati saudara. Segala sesuatu itu akan diresponi oleh apa yang ada di dalam hati saudara dan saya. Sehingga saya harus katakan begini, semua orang rawan terluka. Karena semua orang yang ada di sekitar kita itu belum tentu nyocoki maunya kita. Amin saudara. Ada orang ngeludah di muka kita. Kita sudah sakit hati. Ada orang ngelirik kita, kita sudah mangkel. Ada orang memperhatikan kita, kita merasa gak enak sendiri. Tetapi persoalannya bukan karena dia, tetapi persoalannya adalah karena hati saudara dan saya yang tidak terjaga sempurna. Amin saudara. Saudara bayangin kalau punya istri yang lagi sakit gigi, diajak ngomong gak jawab, diajak ngomong gak jawab. Kok iku karepe apa sih dijak ngomong gak jawab? Kayak karo nek bojone lara untu. Marah, ditinggal, jebrak gitu. Itu masih kelihatan sakit giginya. Tapi yang tidak kelihatan adalah galaunya. Diajak ngomong gak jawab, diajak ngomong gak jawab. Dia nggak tahu bahwa orang yang diajak bicara itu pun sebetulnya ketika berhadapan dengan dia, pikirannya nggak berhadapan dengan dia. Sehingga nggak jawab. Tetapi respon kita harus tetap respon yang benar. Supaya saudara dapat menikmati hidup yang baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin saudara. Nggak usah loro hati sama orang. Gak usah kecewa sama orang. Karena kalau saudara sakit hati dengan orang, kecewa dengan orang, saudara sedang menyakiti diri saudara sendiri. Setuju tidak sama saya? Saya gak perlu kecewa dengan istri saya. Karena kecewa itu definisinya adalah begini. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya inginkan ternyata tidak dikerjakan oleh orang yang saya pikir akan mengerjakan. Setuju tidak? Tetapi apakah orang yang kita harap akan mengerjakan dan tidak mengerjakan itu salah? Enggak dong. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikiran saya sudah melukai hati saya sendiri. Setuju enggak? Halo? Kalau kita ini menjadi orang yang enggak pernah
menyadari betapa baiknya Tuhan yang memberikan Yesus Kristus menjadi penasehat ajaib di dalam hidup saudara dan saya. Saudara dan saya adalah orang yang rawan terluka. Amin. Amin. Sehingga dengan keluarga pun bisa terluka. Anak pergi nggak pamit karena buru-buru, itu pun membuat terluka. Hanya karena anaknya buru-buru takut terlambat. Dan kali itu tidak pamit. Kita menjadi terluka. Anak saya biasanya kalau mau pergi, sekalipun saya dari kamar mandi, dia ketok-ketok. Jadi Kristus pergi ya. Tapi pagi ini, anak saya berangkat ke gereja, nggak pamit. Sekalipun pergi sama maminya. Tapi apakah saya harus terluka gara-gara anak saya nggak pamit? Saya juga nggak tahu bahwa mereka mungkin juga buru-buru. Amin, saudara. Itu sebabnya kita ini harus menyadari bahwa yang pertama, sifat daripada anugerah yang diberikan Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah Dia adalah penasehat ajaib. Amin, saudara. Dia yang akan mengendalikan hati kita ketika Dia tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya pujian itu mengatakan ini, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambut Dia. Karena yang bisa memegang hati dan kehidupan saudara, hanya Dia yang dianugerahkan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Yang kedua, dikatakan Dia adalah Allah yang perkasa. God is always good. Karena ternyata mengampuni itu kuasanya lebih besar dari segala sesuatu yang kita pikirkan. Amin, saudara. Itu sebabnya Dia adalah Allah yang perkasa. Jadi jangan pernah berpikir salah tentang Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Kalau toh firman itu mengatakan yang seolah-olah tidak seperti yang kita mau, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah keliru di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Dia adalah Allah yang perkasa. Dan saudara butuh Allah yang perkasa itu di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang ketiga, Dia adalah Bapa yang kekal.
Dia nggak pernah membuang saudara dan saya. Tidak ada bakul rujak yang sekalipun cobeknya itu enak sudah 15 tahun. Kemudian pecah, kemudian dia sambung lagi. Itu tidak ada. Ada nggak kira-kira? Siapa yang percaya bahwa dirinya terbuat dari tanah liat? Siapa yang terbuat dari tanah liat? Mesti nek awak dewe rusak iku en. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, dia itu adalah Bapa kita yang tidak pernah berubah pikiran terhadap saudara dan saya. Sekali dia katakan kamu itu berharga di mataku, mulia dan aku mencintai engkau, dia akan kerjakan apapun yang harus dia lakukan, termasuk memberikan anaknya buat saudara dan saya. Untuk apa? Supaya di mana kamu berada, di mana aku berada, kamu pun berada bersama-sama dengan aku. Pikiran Allah itu kekal. Pikiran Allah itu gak pernah berubah-ubah. Dia adalah Allah, bukan Allah yang gampang berubah. Saya mau beritahu kepada saudara, jangan pernah meragukan Tuhan. Karena Tuhan itu dulu, sekarang, dan selama-lamanya adalah ya dan amin di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dalam keadaan terpuruk pun saudara seharusnya paham. Dia tetap memperhatikan saya. Dia tetap ada di dalam janjinya. Dia tetap ada di dalam rencana dan rancangannya atas hidup saya. Sehingga saya nggak perlu takut lagi akan hidup saya. Karena dialah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Ada di dalam hidup saudara. Amin saudara. Karena dia itu Raja Damai. Dia memikirkan segala sesuatu bukan untuk kerusakan. Dia memikirkan segala sesuatu untuk apa? Memberikan damai kepada saudara dan saya. Kalau Yesus hadir di dalam dunia ini, maka perdamaian itu ada di mana-mana di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Itu sebabnya saya senang sekali dengan pujian ini. Pujian ini kira-kira dua hari ini ada di dalam mulut saya. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambut dia. Jangan cuma menganggap bahwa setelah selesai Natal ini ya selesai. Saya mau beritahu kepada saudara, setelah Natal ini saudara akan berhadapan dengan berbagai macam persoalan di dalam hidup saudara. Dan saudara hanya perlu Tuhan yang sudah dianugerahkan di dalam hidup saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Kalau orang perlu uang, sebenarnya dia perlu Tuhan. Kalau orang perlu kesembuhan, sebenarnya yang dia butuhkan adalah Tuhan. Karena keuangan, kemiskinan, sakit penyakit, itu cuma merupakan akibat dari keputusan saudara dan saya dalam mengelola kehidupan kita. Setuju enggak sama saya? Kalau saudara memilih untuk hidup dipimpin oleh Tuhan, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Saya percaya 2022 saudara akan menjadi pemenang. 2022 saudara akan melaluinya dengan sukacita. 2022 gak ada ketakutan sama sekali. Karena kita tahu Tuhan menyertai kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin.